Pak, di luar permasalahan pungli, kriminalitas yang jadi PR sampai hari ini kan masih odol Pak ya. Dan itu sempat jadi perhatian khusus Pak Ganjar Pranowo ya kan. Bisa ceritakan mungkin dari waktu itu Pak Ganjar kenapa turut terlibat di situ Pak? Ya begini, sebagai gubernur Jawa Tengah yang daerahnya selalu dilewati oleh truk-truk dari barat dan dari timur, itu memang jalannya termasuk yang paling terdampak, tapi bukan oleh transportirnya dari Jawa Tengah sendiri. Ya, dari Jawa Tengah sendiri mungkin kalau kita hitung rata hanya 1/3 dari yang menggunakan jalan di Jawa Tengah. Nah, selebihnya itu ada dari Jawa Timur dan dari Jawa Barat dan DKI, Banten. Jadi sebagai gubernur mungkin maaf ya, ini pendapatannya sedikit tapi jalannya digunakan oleh banyak orang. Ya tentu saja Pak Ganjar juga teriak tiap tahun perbaikan gitu. Betul. Dan kenyataannya dari statistik penindakan odol di tim Zero Odol Nasional ya, itu Jawa Tengah paling sedikit terkena hukuman. Iya, truk-truk yang banyak tertangkap justru plat nomornya plat nomor Jawa Timur dan DKI ya, atau Jawa Barat gitu. Jawa Tengah ya ada, bukannya nggak ada, cuman sudah sangat sedikit sekali dibanding jumlah dari itu. Nah, bagaimana sebagai tuan rumah yang jalannya kebanyakan dirusak oleh truk-truk dari luar, ya tentu saja nggak suka lah mungkin begitu. Saya dengar sempat dibuatkan forum khusus untuk bahas odol Pak waktu itu. Berkali-kali forum odol itu ada, entah itu berupa FGD, entah Tobis, entah seminar, entah apa. Tapi ya kalau saya lihat kemajuannya hampir nggak ada. Tidak ada titik temu maksudnya gitu Pak? Selalu maju mundur. Ketegasannya juga nggak pernah ada, terus juga kelanjutan daripada FGD, seminar atau Tobisnya juga nggak pernah, implementasi di lapangannya masih minim. Tapi rekomendasi dari Pak Ganjar langsung apa Pak terkait odol sendiri Pak? Pak Ganjar sudah lama tidak merekomendasikan sejak jembatan timbang diambil alih oleh nasional ya. Terakhir waktu itu apa rekomendasi? Ya waktu itu cuma jalannya saja di Jawa Tengah yang banyak terdampak. Tapi sekarang dilakukan pembetonan kan sudah bagus semuanya. Ini kan target tadinya 2023 Pak, karena faktor pandemi dan hal-hal lain akan kemungkinan diundur gitu. Sampai hari ini komunikasinya dengan pihak Kementerian Perhubungan terkait itu Pak? Kalau kita lihat di lapangan sih memang saat ini sangat masif ya penindakan operasi-operasi untuk menurunkan odol ini tadi gitu. Cuma tadi kembali yang disampaikan bahwa isu odol ini kan boleh dibilang sudah sangat berlarut-larut gitu. Nah kalau memang mau membuat zero odol ini, kita melihatnya sih harusnya memang regulator itu punya komitmen konsisten dan benar-benar koordinasi antar lini gitu, bukan hanya menyelamatkan bidangnya masing-masing. Kalau hanya ditumpukan ke Kementerian Perhubungan yang berjuang sendiri juga agak susah, karena kan kita melihat kita angkutan, contoh gini, kita mengangkut itu barang, kita angkutan mungkin hubungannya dengan Kementerian Perhubungan, dengan kepolisian dan lalu lintas, tapi barangnya itu kan industri, hubungannya bukan hanya dengan Menteri Perhubungan tapi dengan Menteri Perindustrian, Perdagangan, seperti itu. Nah, saat ini penindakan itu kan baru di level kita sebagai pelaksana angkutannya, operatornya yang kena ditindak, gitu loh. Bolak-balik sih kita sebagai pengusaha, saya pribadi sering menyuarakan bahwa kalau mau menindak ya harusnya fair, jangan tebang pilih gitu loh. Ibaratnya kita pengen semuanya tertib, bisa ngikutin, tidak overload lah gitu loh. Memang dengan overload itu dampaknya bukan hanya jalan ya, keselamatan seperti itu kita setuju. Tapi penindakannya ini tadi selalu saat ini kan yang ditindak adalah tertangkap kita. Ibaratnya ya kalau kita lihat nih kayak memerangi narkoba, yang diambil hanya sebagai ininya aja, kurir dan
ininya, tapi bandarnya nggak pernah. Nah, maksud saya kalau odol ini ya tolonglah, kalau memang seperti itu kita bolak-balik mengusulkan yang punya barang coba. Dan apa? Digitalisasi. Sekarang sudah era digital. Ya kan? Ya memang saat ini mungkin pemerintah lo jembatan timbang sekarang sudah digital. Oke, setuju. Tapi operatornya masih manusia. Dan masih banyak sekali yang tadi ujung-ujungnya akhirnya timbul pungli. Seperti itu. Nah, maksud saya kalau memang kita bisa digital, kenapa nggak dibuat? Nah, satu lagi dibuatnya kemarin kita juga sempat kasih masukan itu, pemilik muatan langsung dikenakan ini juga sanksi, ya kan? Jadi kalau pandangan saya gini, kita kayak transporter itu kan membayar pajak. Contoh pajak PPh 23, potongan 2% itu. Kita kerjasama dengan customer, itu kita dipaksa. Setiap kali kita ada transaksi dipotong 2%. Setiap kali dipotong 2%, dari pihak pemotong itu kan akan melaporkan. Dan pajak itu sudah link. Jadi kalau kita tidak melaporkan omset kita akan ketahuan. Karena kenapa? Potongan pajak kita sudah terlanjur dibayarkan oleh customer kita. Nah, maksud saya kenapa kita jembatan timbang tidak seperti itu? Ya kan? Jadi pas pada saat mereka itu order atau mengirimkan barang, ya dikasih aja ID, ya kan? Atau barcode gitu loh, bahwasanya ini mengirimkan gitu loh. Jadi kalau nanti di jembatan timbang pada saat ditimbang, kita sebagai transporter itu ya oke, kita juga memang kita mengakui mungkin kita juga salah. Kita mengangkut barang yang over, katakanlah seperti itu. Tapi pemilik ini tadi kan seperti itu. Nah, catatan mungkin nanti teman-teman di luaran kan selalu sampaikan bahwasannya kita kok menyerah gitu loh. Sebenarnya kita nggak menyerah untuk odol ini gitu loh. Odol ini kalau kita tidak ikut-ikut odol, ya maaf nih, kita transporter kan seperti itu. Tidak ikut odol kita nggak survive. Yang menyebabkan kenapa? Ini tadi pemilik barang. Pemilik barang itu saling ngadu, akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat. Seperti itu. Setelah jembatan timbang diambil alih penuh dari pusat, apakah ada perubahan atau sama saja? Sejauh ini sih ya ada lah perubahan untuk seperti itu gitu. Tapi tetaplah kita sih harapannya kalau bisa tadi ya, digitalisasi jembatan timbang itu bukan hanya jembatan timbangnya yang digital gitu, tapi cara kerjanya pun juga harusnya digital gitu loh. Jadi meminimalkan yang terjadi transaksi di lapangan, pungli nanti ujung-ujungnya seperti itu. Itu sih. Pak Haryadi, mungkin dari DPP apakah ada arahan khusus untuk odol ini, Pak? Karena kan tiap daerah kan punya karakter muatan dan permasalahan yang berbeda-beda. Seperti mungkin di Riau gitu kan berbeda dengan di Jawa gitu. Betul, Pak. Kalau memang kita masalah odol ini adalah merupakan masalah nasional, ya pertama itu yang namanya JBI harus jadi nasional dulu. Jangan di Pekanbaru JBI-nya 20 ton. Di DKI JBI-nya 24 ton. Di Purwokerto 21 ton. Untuk kendaraan yang sama. Untuk kendaraan yang sama. Kalau saya punya kendaraan dari Jakarta kirim ke Pekanbaru, saya bawa 24 ton, JBI saya sesuai. Saya bisa bawa 24 ton. Tapi ketika mobil Pekanbaru datang ke Jakarta, bawa 24 ton, ditimbang di sana, jadi overload. Kasihan yang punya mobil di Pekanbaru. Ya kan? Dan lagi pengguna jasa pun nggak akan mau. Ketika mobil Jakarta 24 ton bisa bawa ongkosnya katakan 100 rupiah. Sedangkan mobil Pekanbaru minta 100 rupiah. Saya pakai mobil Jakarta bisa bawa 24 ton. Jadi operator juga akan kesulitan kalau JBI itu tidak dinasionalkan. Hal ini sudah disampaikan Pak ke kementerian. Sudah. Tanggapan mereka Pak? Ya,
Kelas sedang jalan. diusahakan. Gitu kan? Karena itu katanya menyangkut PUPR. Nah, itu. Iya. gitu. Jadi kita ini pengusaha susah. Anda kan saya jauh-jauh Pekanbaru sampai ke Purwokerto saja lah. Kalau Purwokerto bilang JBI-nya 21 ton mobil Purwokerto, sampai di Jakarta nggak laku mobil Purwokerto. Karena dengan ongkos yang sama Anda bawa lebih sedikit nanti. Hanya boleh 21 ton. Ya dong. Pasti mobil Jakarta yang dicari. Apa jadinya di mobil di Purwokerto, Pak? Gitu. Nggak dapat muatan. Nggak dapat muatan. Gitu. Diskriminatif lah artinya. Karena saya pabrik kasih Anda muatan 24 ton, nanti saya ditangkap. Ya dong, seperti yang Pak Agus utarakan tadi, pemilik barang ikut bertanggung jawab. Ya saya cari mana yang GBI-nya bisa lebih besar. Mobil Semarang katakan 20 ton, 21 ton, saya nggak mau pakai, rugi saya. Pemilik barang kan. Saya cari mobil yang GBI-nya bisa kasih lebih besar, otomatis Jakarta. Nah ini kan nanti jadi persaingan tidak sehat lagi. Dengan JBI yang belum dinasionalkan gitu Pak, apakah dari Aptrin melihat ketika implementasi 2023 ini dipaksakan mungkin ketika semuanya belum siap gitu? Saya rasa kalau 2023 itu ya dipaksakan lah boleh bilang. Ya segala sesuatu kan harus ada targetnya. Mungkin itu adalah target dari Kementerian Perhubungan. Tapi yang namanya target ya, saya targetnya harus lulus dengan nilai 8 gitu kan, belum tentu juga terjadi. Tapi saya harus menaruh target di situ supaya saya nggak dapat nilai 4 gitu. Selain dari JBI Pak yang jadi PR sebelum nantinya memang di 2023 diimplementasikan, apa Pak yang jadi concern Aptrindo Pak? Ya mengenai digitalisasi tadi Pak Agus sampaikan secara luas ya. KIR ini kan sudah elektronik, katanya sudah digital, sudah elektronik. Digitalisasi ya secara global gitu Pak. Jangan hanya jembatan timbangnya yang digital gitu. Pelaporannya pun dengan digital. Kartu KIR katanya sudah elektronik, sudah digital. Nah itu sekarang penggunaan akses jalan juga mayoritas ke jalan tol. Gitu. Jadi untuk penggunaan jalan provinsi atau jalan nasional, saya rasa sekian persen saja. Gitu. Kalau yang sudah mempunyai jalan tol ya. Itu seperti Palembang. Untuk ke Jakarta, saya rasa udah sedikit yang menggunakan jalan provinsi. Gitu. Mereka udah pasti langsung bablas tol. Pertimbangan karena apa Pak? Kriminalitas di Sumatera atau karena apa? Sudah beralih? Ya pastinya lebih cepat lah, lebih aman. Gitu. Nah pengawasan overload itu ya seharusnya sekarang lebih mengarah ke jalan tol. Gitu. Nah di pintu-pintu gerbang tol itulah yang diawasi. Ya, dibuat jembatan timbang yang terkoneksi dengan blue KIR-nya itu. Jadi ketika dengan Bank Mandiri jika perlu, gitu kan? Itu kan perusahaan nasional semua. Gitu. Masa nggak bisa? Harusnya bisa. Gitu. Sehingga meminimalis barang palsu. Saya rasa sampai saat ini kartu bank belum pernah ada yang palsu. Gitu. Meskipun nilainya hanya 10.000. Kita belum pernah nemuin kartu bank palsu gitu. Jadi ada baiknya dikerjasamakanlah dengan pihak perbankan supaya lebih minimalis barang palsu diikut sertakan. Gitu. Jadi
ketika masuk tol ada jembatan timbang terkoneksi dengan kartunya, berapa JBI yang tertera di situ, berapa timbangannya, gate terbuka. Overload, gate tidak terbuka. Siapa yang bisa memberikan otorisasi atau yang memberikan sanksi? Ya, finger scan. Anda silakan lewat. Gitu. Tapi nanti kan datanya terekam, tilangnya bisa dikirim ke pemilik kendaraan. Siapa yang bertanggung jawab untuk bayar dendanya ini? Gitu. Dan itu lebih secara menyeluruh di seluruh pintu tol, mulai dari Medan sampai Jakarta sampai Surabaya. Karena mungkin April melihat operator secara teknologi siap untuk itu semua, Pak ya. Kenapa? Operator tol itu secara teknologi siap untuk melakukan itu semua. Harusnya bisa. Jembatan timbang bisa dibuat. Kan kalau tol kita lihat itu, kalau kan ada sekarang ini kan tol nggak langsung dipotong kan, tap masuk nanti baru keluar kayak contoh di ya dimanapun ada kan, kayak di Cipali, di Cilegon juga ada. Maksudnya tadi yang nyambung Pak Aryadi sampaikan itu memang betul gitu loh. Kita ini digitalisasi khususnya untuk yang kita nyorotin yang hubungan dengan bisnis kita ya, Kementerian Perhubungan atau gitu. Kadang tuh nggak sinkron. Kita yang sampaikan seperti Pak Aryadi sampaikan tadi, masalah standarisasi JBI ya Pak. Iya. Terus yang kedua masalah care Pak. Kan sekarang kayak odol itu kan pembuktiannya adalah care. Iya. Nah lucunya ya mungkin nanti juga buat koreksi juga gitu loh. Kita beli kendaraan Pak, beli kendaraan itu melewati proses ya kan untuk bisa sampai care atau penguningan kan, ada rekom dulu seperti itu. Iya. Sampai keluar yang namanya SRUT ya kan. Nah itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya Pak ya? Pusat seperti itu. Nah care itu kan tahu sendiri Pak, care itu kan 6 bulan ataupun care pertama kali. Yang terjadi adalah begitu SRUT keluar dari pemerintah pusat pada saat care, nah tempat care itu kan yang menguasain adalah pemerintah daerah. Yang dari kemarin itu kita selalu pertanyakan gitu loh, kadang itu nggak sinkron, SRUT-nya keluar tapi nggak bisa care. Tuh ini jadi isu bukan hanya mungkin teman-teman juga sudah ngalamin semua gitu loh. Jadi beli mobil baru, SRUT-nya keluar tapi pada saat care itu tidak bisa gitu loh, tidak bisa. Jadi saya bisa ngomong seperti ini karena memang saya juga ngalamin gitu loh. Nah ini yang kita pertanyakan, buat apa adanya SRUT? Kalau kemarin sempat Pak Aryadi juga sampaikan ya Pak di forum, bahwasanya lo kenapa nggak pas pada saat SRUT keluar itu sudah langsung care. Jadi pas pada saat nanti care per 6 bulan berikutnya, pemerintah daerah itu tinggal mengikuti atau pembuktian. Nah padahal SRUT itu kan ada tahapannya. Sebelum tahap akhir, sebelum SRUT keluar itu kan ada verifikasi di lapangan ya, diukur ulang Pak. Nah ini yang dari kemarin itu kita konyol gitu loh buat kita gitu loh, gimana buat apa ada akhirnya get e-blue itu gitu loh. Kalau e-blue-nya keluar, bukan e-blue-nya keluar dari sini ya, SRUT-nya keluar. SRUT-nya itu ada barcode-nya, di scan, sudah diukur ulang, berarti secara induk menyetujui bahwa kendaraan ini sesuai. Tapi pas pada saat kita mau care di daerah sesuai dengan nopol itu nggak bisa. Tidak terintegrasi gitu. Tidak terintegrasi seperti itu. Dan pemahaman dari masing-masing petugas di lapangan itu yang kemarin kita sempat tahu ya Pak, berbeda-beda. Ngebacanya itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ya kalau kita mau bicara masalah odol kembali gitu, ini sengkarutnya cukup banyak. Belum lagi adanya Omnibus Law itu, yang tentang toleransi lebar lebar kendaraan itu. Nah, itu juga belum semua petugas membaca Omnibus Law dan belum semua menerapkan. Dan kalau sudah pintu tol itu berkaitan dengan blokir itu dan berkaitan dengan uangnya, nggak ada kir yang nggak kir. Ketika kir mati, Anda nggak bisa masuk tol. Kendaraan nggak bisa masuk tol seperti sayur tanpa garam.
Jadi pasti orang cari kirnya mana, berkaitan dengan kartu masuknya dan pembayarannya. Kalau itu dua dijadikan satu, nggak akan kir. Ketika kir mati, Anda nggak bisa masuk tol. Ya udah seperti sayur tanpa garam kan. Daripada kayak sekarang ya, yang nggak kir berapa miliar. Anda tidak kir, Anda tidak boleh masuk tol. Mau lewat mana? Dan beberapa kota di Pulau Jawa ada yang tertutup, truk dilewatin. Anda ambil barang dari Merak, dari Cilegon, Kota Serang nggak bisa lewat. Berarti nggak bisa jalan. Makanya sebenarnya tol itu sangat membantu di dunia logistik ya, untuk gedenya. Jadi memang saat ini kalau kita lihat sopir-sopir itu lebih cenderung mending lewat tol. Gitu. Kita kalau saya amatin kemarin seperti dampak PPKM ya. Kemarin kan sempat kita suarakan ada pengalian untuk itunya gitu. Akhirnya menjadi habit bagi sopir. Mereka sudah bisa pertimbangkan gitu loh, antara masuk tol sama enggak, dampaknya seperti apa, seperti itu. Jadi tol ini benar-benar saat ini ya sangat-sangat membantu kita, seperti itu. Sudah ada pergeseran secara masif gitu Pak dari sudah pasti penggunaan jalan pasti. Jadi posisi Pantura sekarang sebagai apa Pak untuk jalur logistik? Ya kalau sekarang dengan adanya ya jujur dengan adanya operasi odol ini Pantura itu kalau bisa dihindari. Karena jembatan timbangnya berapa tinggal ini gitu loh kan kita tinggal kalkulasi seperti itu. Kecuali yang usulan Pak Haryadi tadi disampaikan operasinya dipindah di tol. Pengawasan. Iya pengawasannya ya kita akhirnya nanti mungkin harus bicara duduk bersama gitu loh. Ini gimana solusinya? Gitu. Ketika elektronik kartu itu Anda silakan nggak lewat tol boleh, ya kan? Nanti itu ketemu di jembatan timbang konvensional. Nah, ketika di jembatan timbang konvensional, nah disitulah ada scannernya lagi, ya kan? Nanti ada gate-nya. Ya, ketika ada gate-nya, tempelin kartunya, terbuka, Anda silakan jalan. Ketika tertutup, petugas di Dishub-nya itu tinggal tempel otorisasi. Jadi nggak usah berdebat. Jadi Anda silakan lewat kok. Saya nggak nuntut Anda panggil, turun, bilang begini. Nggak usah ribut di timbangan gitu. Ada supir yang begini, Anda lewat saja. Nggak ada supir ngamuk. Nggak ada supir ngamuk. Pokoknya saya timbang, pintu terbuka, Anda lewat. Pintu terbuka, Anda lewat. Ketika pintu tidak terbuka, tugas saya tempel. Finger scan. Berarti data Anda terekam dan ditilang. Nanti tilangnya itu kemana? Ya kan? Didistribusikannya ke pemilik kendaraan atau kemana? Si pengemudi silakan jalan. Gitu. Nah, tinggal Anda ikut nanti ada 4 timbangan. Berarti 4 tilang kan? Nah, 4 tilang itu berarti salah satu kan? Nggak bisa dalam satu hari ditilang terus. Satu kesalahan diberikan sanksi 4 tilang, nggak bisa kan? Ya berarti kan nanti diselektif kan, yang mana yang pertama. Jamnya kan kalau digitalisasi pasti bisa lah. Gitu. Terkait kir ini menarik dari tulisan Pak Chandra kemarin juga menyinggung soal kir Pak, yang kewenangan dari pihak Dishub yang menyita karena kir yang telat. Fakta di lapangan seperti apa tuh? Ya itulah Pak, makanya kalau kir itu bilang nggak boleh lewat, nggak boleh jalan, mau disita, ya seperti itu digital. Kalau kir itu saya ngasih tambahan ya. Saat ini itu jadi plus minus gitu loh, karena kir saat ini yang bisa online itu kan mungkin baru DKI Jakarta. Dan itu terus terang ya ada dampak positifnya buat kita, ada dampak negatifnya juga. Apa itu? Dampak negatifnya salah satunya tadi bukannya ini, ada beberapa oknum nakal di lapangan itu akhirnya bisa tahu. Saya sudah ngalamin kondisinya gitu loh. Kita di Jawa Timur
ya kan? Tiba-tiba petugas langsung nyetop, kir kamu mati. Karena punya, ternyata dia sudah download di ya. App Store, cek care online DKI, dia ngecek, oh ini nopol ini mati untuk itunya, ya kan? Walaupun kadang memang ada petugas yang memahami bahwa oh Pak kita sudah booking kir, karena care online ini kan di Jakarta juga sama, kita booking baru bisa kir nanti sebulan kemudian, seperti itu. Oh kita booking dulu untuk itunya. Nah beberapa daerah kan belum bisa Pak, yang care online itu tadi gitu loh, belum ada. Jadi akhirnya apa? Yang daftar untuk itunya main serobot-serobotan aja. Nah kalau yang kita bicara yang disampaikan Pak Ketua Pak Chandra kemarin yang masalah kewenangan petugas tadi, kembali tadi Pak, pemahaman masing-masing petugas itu kan berbeda-beda, ya kan? Terus terang kita sebagai pelaku usaha di jalanan ini terkadang bingung Pak, ya kan? Mana yang maaf nih haknya polisi, mana yang haknya disub. Belum lagi kalau kita pengusaha mungkin kita tahu, tapi gimana dengan sopir? Pokoknya kalau yang seragamnya ini, seragamnya ini, nah semuanya berebut ngambil surat-surat kendaraan. Begitu di jalan, mana surat kendaraannya? Ditahan bla 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 seperti itu. Nah itu tadi, makanya kalau memang semua itu digital, oke, kalau katakanlah ditilang untuk itunya, ya kan bisa aja. Mau sekarang itu kayak di manapun juga kredit leasing itu tukang tagihnya juga nagih ke rumah juga pakainya alat EDC. Mau ngaksur untuk itunya tinggal digesek. Ya kalau itu berlaku buat petugas ya kita juga sangat senang gitu loh. Berarti digesek ya nggak apa-apa. Ibaratnya kita ikhlas kok kalau memang itu masuk ke kas negara. Kalau itu nggak masuk kas negara itu yang kita sakit hati. Karena kenapa? Kita nyari 500.000 atau 50.000 itu mungkin kita harus jalan dari Cilegon sampai ke Surabaya. Itu aja sih ya ini gitu loh. Tapi faktanya memang saat ini banyak armada yang terlambat karena belum digital gitu Pak. Kalau sudah digital Pak, saya harapkan di seluruh daerah bisa kir. Gitu. Jadi kayak bikin paspor. Paspor gitu. Jadi Plat Jakarta mau kir di Semarang bisa. Tiba-tiba dia mati untuk itunya, sopirnya di sana ya sudah diarahkan di sana. Nah, coba kan kembali tadi gitu loh. Ini pendapatan kir ini tadi masuk kantongnya siapa? Nah, yang jadi masalah ini Pak, sebetulnya karena tidak dikerjasamakan dengan satu badan keuangan. Contohnya jalan tol. Sekarang ada HK, ada Jasa Marga, ada lingkar luar deh ya, terutama lingkar luar, itu bisa satu tarif. Karena ada BPJT. Ya ada BPJT dan ada PUJT. Bukan pengelola uangnya. Gitu. Jadi kan memudahkan masyarakat. Kalau dulu kan kita dari bandara bisa berapa kali bayar? Jadi kalau bank itu GPN. Nah, kalau sekarang dulu kan Visa Master itu berikutnya ya. Sekarang kan GPN gitu loh. Jadi dia bisa mengelola lah, entah secara algoritma atau bagaimana. Anda punya berapa KM, Anda punya berapa KM, nanti dia atur supaya semuanya bisa hidup. Gitu. Nah begitu juga pengujian kan. Gitu. Saya rasa lebih gampang. Gitu, pengujian kan tinggal nanti pengujinya di mana ya, nanti mungkin bank akan menyalurkan oh ini hak siapa, ini hak siapa. Saya rasa gitu. Karena nggak ada perbankan yang menjadi wasit. Nah ini yang jadi masalah. Baik terakhir Pak, Bapak-bapak semua mungkin balik ke topik yang tadi Pak soal kawasan industri. Sampai 2024 ini kan Presiden Jokowi sudah akan mempersiapkan semuanya Pak ya, infrastrukturnya, kawasan industri, dan kalau bisa 2024 sudah siap pakai gitu. Apa dari yang disiapkan oleh Aprindo Jateng Pak untuk melihat kesiapan pemerintah dari infrastruktur yang sudah disiapkan? Ya itu kami hanya bisa sebagai asosiasi ya, pengurus asosiasi, kami hanya bisa
menghimbau anggota untuk segera menyambut tumbuhnya industri di Jawa Tengah ya, yang kondusif ini. Jangan sampai nanti tuan rumah menjadi penonton, terus yang datang nanti dari Jakarta, dari Surabaya, dari kota besar yang lain. Sudah ada itu Pak? Sudah ada dari, maksudnya teman-teman dari Jakarta atau daerah yang masuk ke Jawa Tengah untuk investasi gitu? Kalau kawasan industrinya sendiri kan belum selesai ya, jadi masih dalam tahap mungkin pembangunan awal ya. Dan investornya yang dari Jawa Tengah sendiri, nah itu tadi seperti saya bilang, Jawa Tengah itu pengikut. Biasanya pertama tuh Jakarta dulu, lalu Surabaya, baru ke Jawa Tengah gitu. Jadi Jawa Tengah di segala sesuatu bidang tuh selalu ketinggalan, nomor 3 lah. Nomor pertama ya di barat dulu, timur, terus kemudian baru tengah. Mungkin karena mentalnya orang Jawa Tengah tuh safety player ya. Jadi gitu, nunggu dulu ini kawasan industri ini benar-benar atau kawasan industri pepesan kosong. Kan ada juga yang terus akhirnya nggak bisa berkembang sama sekali kawasan industri yang... Apa misalnya Pak? Kenapa? Apa misal kawasan industri yang sudah terbangun tapi tidak berkembang? Ya ada lah, kalau saya sebut namanya nggak etis juga ya. Yang dekat-dekat Jakarta sini ke arah Cikampek juga kan ada gitu. Silakan bagus. Ya kita sih kalau untuk pelaku usaha sih dengan adanya perluasan ini sih memang senang ya gitu loh. Wah ya kita juga mengimbau buat teman-teman ini ya kita harus menyikapi dengan positif. Apalagi saat ini ada asosiasi. Kita mengimbau bahwa teman-teman ini di lapangan juga kompak, dalam artian kita juga yang kita hadapin kan bukan hanya satu hal gitu, tapi kan kita juga melihatnya itu holistik. Nah, bagi teman-teman pengusaha ini kalau bisa, yuk kita kompak, kalau bisa juga berasosiasi. Jadi paling tidak kita juga mendorong pemerintah bahwasanya asosiasi ini dipandang untuk bertukar pikiran juga. Ya kan tidak mungkin pemerintah itu akan memanggil semua transporter bla 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 seperti itu, nggak mungkin gitu loh. Kalau dulu kan pertimbangannya hanya ada Organda, ya kan. Nah, sekarang ada Aptrindo. Nah tolong juga hargai kami dengan adanya semacam perluasan seperti itu juga, paling tidak kita juga diajak ngobrol ya gitu loh, seperti apa antisipasinya gitu loh. Karena kawasan industri tanpa adanya dukungan transporter tracking juga mungkin juga nggak jalan seperti itu. Tapi dari Aptrindo sudah apakah optimis Pak dengan nanti sebelum 2024 ini semua akan selesai Pak, infrastruktur yang disiapkan? Dengan kondisi gara-gara pandemi seperti ini juga mungkin agak berat ya gitu loh. Tapi ya tetap kan kita ini optimis gitu loh. Bangsa kita ini kan kalau dihambat malah justru cari cara gimana caranya gitu loh. Tadi yang kembali kayak odol, gimana caranya kita juga bisa survive gitu loh. Nah, kita berharap ya harapannya semua pemerintah daerah, semua pelaku usaha juga pasti berharap yang menjadi rencana pemerintah kan berjalan dengan baik. Ya kan, ya walaupun seperti disampaikan Pak Bambang tadi tidak semuanya sesuai harapan, bisa rame atau apa gitu loh. Tapi kan kembali ke kita, ya kita menyambut baik, ya asosiasi juga sama. Nah harapannya juga teman-teman di luar yang belum bergabung di asosiasi kan bisa bareng-bareng dengan kita, yuk kita berjuang dan menyambut. Paling tidak ini kita bisa seragam. Ya kan, ibaratnya yang tadi digitalisasi ya kita hadapi juga dengan kalau kita kompak, kita bisa ada tempat untuk saling ngobrol, pemahamannya bisa sama. Kenapa tidak bisa sama? Terkadang itu tuh kan kayak gitu, kita maunya ngikutin tapi ada di luar yang punya kepentingan lain. Nah itu yang agak susah. Makanya kita harapannya yuk kita sama-sama gitu, kita hadapin bareng ini. Ya kalau memang ada masalah ya kita duduk bersama seperti itu. Ya, tambahan dari Pak Haryadi. Saya nggak ada lagi Pak, itu aja lah. Tapi sebenarnya nantinya dengan semua sudah siap Pak ya, infrastrukturnya, industrinya gitu, kan otomatis mengurangi crowdednya Tanjung Priok gitu. Seberapa mengurangi sebenarnya Pak nantinya Pak? Memang semua di Jawa Tengah ini sudah siap, pelabuhannya, jalan tolnya. Kalau mengurangin mungkin sedikit. Kita berharap
dengan adanya penambahan tumbuh baru. Gitu. Ya meskipun katakan berkurang, tapi ya tidak mempunyai dampak. Gitu. Ya, dan bahkan kita harapkan mereka tumbuh baru di sana. Di Jawa Tengah. Sektor-sektor industri tertentu mungkin. Industri tertentu. Gitu. Yang mungkin diawalin ya seperti yang Pak Bambang bilang, ada semutnya dulu, ya kan? Siapa yang sudah existing di sini yang mengawalin, gitu. Tapi nggak mungkin lah untuk semuanya juga mengakhiri hidupnya di barat sini kan, gitu. Jadi ya kita harapkan ya di barat pun juga ada tumbuh baru, di Jawa Tengah juga ada tumbuh baru. Artinya Priok sampai kapanpun akan tetap jadi hak utama. Akan tetap. Priok dan Perak tetap. Sekalipun nanti ibu kota pindah mungkin Pak, sama aja. Itu belum bisa dibayangin ya. Karena kita melihat populasi manusianya ya, populasinya juga masih banyak di Pulau Jawa. Gitu. Ibu kota pindah itu tidak serta-merta, karena di Jawa ini kan mungkin akan menjadi yang dibilang kota bisnis. Di sana itu kota pemerintahan. Bukannya lalu bisnis jadi relokasi gitu kan. Ya kayak di Malaysia ya, adanya Putrajaya juga nggak mengurangi kepadatan di Kuala Lumpur. Iya. Ya, tetap aja. Apanya sebetulnya sih dengan tumbuhnya berbagai kawasan industri yang sangat agresif, pemerintah ya jangan gaptek bikin peraturannya. Itu. Jangan sampai nanti peraturannya baru tumbuh di belakangan sudah sulit untuk ditertibkan, karena sudah dari awalnya tumbuh liar, belakangnya baru dihajar dengan berbagai peraturan akan lebih sulit. Lebih baik dari awal udah mulai mengatur dulu. Jadi disiapkan basis aturannya dulu, baru sudah membangun gitu. Betul, ya. Aturan dan kontrol ya. Kalau aturan dan kontrol dalam segala hal itu. Aturan, kontrol dan dapat dilaksanakan. Iya. Seperti Pak Aryadi ini kan selalu bicaranya kan pengawasan, bukan penindakan. Kalau penindakan tuh pakai orang, kalau pengawasan nggak pakai orang, pakai alat aja. Digital sekarang semuanya. Namanya sih digitalisasi. Peduli lindungi. Iya. Ya kan semua digital pengawasan kan. Iya. Nggak harus orang. Oke. Ada tambahan mungkin untuk closing? Dan saya kira cukup. Oke. Baik, terima kasih Bapak Bambang, Pak Agus, Pak Aryadi sudah hadir di Transgo. Semoga apa yang sudah direncanakan pemerintah akan memberi kontribusi positif untuk teman-teman Aptrindo Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya.